Ini dipanggil Gus Amin atau Bapak? Ya, Gus Amin. Gus Amin. Gus Gondrong. Kalau di Jombang itu ada aminnya dua, Amin Yahya, tambah beras Amin Gondrong. Oh, Amin Gondrong. Gus Amin. Iya, Gus Amin Gondrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa di rumah semuanya. Selamat datang di podcast kita hari ini bersama aku Dia. Kita sudah kedatangan tamu spesial hari ini teman-teman, yaitu Kiai Haji Ahmad Habibul Amin. Beliau merupakan pengasuh pondok pesantren entrepreneur Fathul Ulum Jombang. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini dipanggil Gus Amin atau Bapak? Ya, Gus Amin. Gus Amin. Gus Gondrong. Kalau di Jombang itu ada aminnya dua, Amin Yahya, tambah beras Amin Gondrong. Oh, Amin Gondrong. Gus Amin. Gus Amin Gondrong. Ini jenengan selaku praktisi di dunia entrepreneur, bisnis apa ini? Pangan. Bisa dijelaskan dulu gimana permulaannya, kenapa jenengan kok bisa tertarik di dunia itu sendiri? Terima kasih Mbak Dia. Pertama saya begini, pesantren itu adalah pendidikan yang tidak hanya transfer pengetahuan bagi saya. Jadi di pesantren itu selain anak-anak diajarkan tentang ilmu pengetahuan dari hal-hal yang berhubungan kepada Allah, hablum minallah, hablum minannas, juga hablum minal alam. Tapi juga ada transfer amal, transfer laku, transfer kemandirian, transfer keikhlasan, itu yang ada di pesantren. Dan itulah hasanah pesantren yang tentu harus kita pertahankan dan harus lakukan inovasi-inovasi sehingga sesuai kebutuhan zaman. Istilah kami itu apa ya? Al-muhafatu ala qawdim sholeh wal ahdu bijaditil aslah. Jadi pertahankan tradisi, respon modernisasi. Luar biasa ini. Harus begitu. Kalau kita jumut setaknya ya kita ketinggalan. Nah sementara saya tahun 2007 lah ke Jombang ini kan rata-rata pondok Jombang sudah sekolah formal semuanya. Memang tantangan ketika pondok tidak melakukan inovasi dengan punya sekolah, waktu itu sangat ditinggalkan oleh ketinggalan. Dianggap di pondok itu nggak sekolah, nggak punya ijazah, nanti bagaimana? Nanti gimana cari kerja? Jadi saya merasakan betul. Tapi saya meyakini begini, karena secara bisnis saya datang terakhir, carry tekoni. Di Jombang, di dekat saya sudah ada Tebirung, Fathul Kuwang, macam-macam yang sudah punya sekolah formal. Nah, seperti pasar, andikan toko sudah ada Alfamart, Indomaret, Basmalah, macam-macam. Kalau saya punya perancangan kecil, tidak inovasi, ya nggak laku. Harus bangun brandnya. Harus bangun brand sendiri. Untuk itu saya berpikir terus apa yang saya lakukan. Sementara saya diamanai anak-anak yang harus belajar ke saya. Tapi pada sisi lain juga saya berkembang ke depan. Kalau sudah bangun, diikuti anak ternyata nggak jalan baru 1 tahun 2 tahun karena nggak ada peminat, juga bukan kita ingin dapat santri, bukan, tetapi tanggung jawab kita oleh Allah diamanati anak-anak itu supaya mereka pulang juga ada kelebihan daripada ketika dia belajar di rumah. Itu saya pikir, orang-orang itu kenapa sih ke sekolah? Rata-rata pasti dunia kerja. Dan itulah kemudian kami melangkah bagaimana pesantren ini menjadi pesantren yang tidak hanya membekali ngaji, tetapi juga life skill dengan entrepreneurnya. Maka anak-anak kita ajarkan itu dengan berbagai mulai kita punya peternakan, perikanan, advertising, terus berkembang sesuai kebutuhan anak-anak. Passionnya apa begitu? Dan kemudian kita ke pertanian. Memang kalau pertanian kita lebih condong ke pertanian. Ini satu alasannya adalah rata-rata orang pasantri petani. Rata-rata orang-orang yang bertani kan begitu. Walaupun toh bertani sampai saat ini tidak menarik. Apalagi untuk generasi saat ini menarik. Sudah mulai punah selanjutnya. Terus kerja iki gak akhirnya bertani kan begitu. Padahal kalau saya melihat bisnis itu yang menarik bertani. Kalau kita di pesantren bisa melihat setiap hari, contohlah kebutuhan sandang papan pangan di Pani itu berapa banyak. Itu pasti laku. Pasti laku dan pasti dibutuhkan. Iya, pasti dibutuhkan. Dulu kita belum ada listrik,
enjoy saja sampai sekarang. Nggak punya HP enjoy. Coba kalau tidak ada mangan, nggak ada pakan, pasti mati kita. Nah, artinya itu bisnis yang tidak akan pernah mati di mana. Hanya kenyataan di lapangan, orang-orang yang di dunia pertanian sangat terpinggirkan. Orang kalangan miskin lah orang-orang petani. Nah, inilah yang kemudian sebenarnya kalau kita mau dengan peluang-peluang yang ada dan melakukan inovasi, bagaimana dengan biaya yang rendah tapi hasilnya melimpah dan harganya bisa bersaing, tentu ini tidak akan kalah kita. Dan itu kemudian kita yakinkan anak-anak dengan mulai usaha kecil-kecilan, nanam sayur, nanam lombok, macam-macam. Sehingga pada saat sekarang kita sudah punya pakem usaha apa yang prospek untuk anak-anak dengan gaya-gaya teknologi pakai IoT dan sebagainya. Itu awalnya. Jadi supaya santri tidak hanya bisa ngaji, tapi juga punya keahlian. Kasihan saya, visi kami di pesantren itu adalah khairun nas anfa'un nas. Jadi bagaimana khairun nas anfa'hum linnas. Visi pesantren kami itu dengan tafakufitin mengantarkan generasi anfa. Mondok tidak harus jadi kiai. Bukan kegagalan mondok tidak jadi kiai, jadi ustadz. Tapi mondok itu supaya mereka punya bekal bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Bermanfaatnya apapun. Gitu, misalnya petani, pedagang, politis, macam-macam. Yang penting yang sukses. Nah, itu yang menjadi visi kami. Maka kita mantap di situ. Sehingga sekarang konsen di pertanian. Untuk menggait, ini mungkin karena UNED juga punya fakultas pertanian. Nah, itu gimana cara menggait anak-anak muda yang masuk ke pesantren itu, Pak? Biar mau untuk terjunnya ke pertanian mungkin ya, karena unggulannya pertanian ya, benar? Ya, sekarang saya memang lebih konsen di pertanian, walaupun kita punya advertising, punya sablon, punya macam-macam. Saya sekarang lagi konsen mengembangkan bertani. Itu begitu. Kalau untuk menarik, memang orang itu tertarik, orang senang itu kan mesti ada apa sih keunggulan apa? Kan harus ada bukti nyata. Senang sama cewek karena cantik, cewek senang sama cowok karena kaya, karena tajir, itu kan otomatis. Kalau kita bertani, supaya menarik bertani bagaimana ya? Tentu hasilnya menjanjikan. Kemudian selain hasilnya menjanjikan, dengan cara teknologi kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik daripada yang petani-petani jadul. Sehingga di kami contohlah bertani greenhouse tanpa macul, tanpa air pakainya tetap coro dasian sarungan tetap bisa bertani, tidak harus berkotor-kotorian. Kadang pakai jas kayak gitu. Tetap keren. Iya. Kan menjadi petani keren, petani milenial gitu. Nah, sehingga dalam proses dari hulunya saja dia tidak begitu harus tenaga yang macam-macam. Kemudian dari hasilnya bisa dihitung lah, bisa dihitung, pasarnya juga kita bisa, alhamdulillah kita punya kontrak, sehingga kalau dibanding hasilnya dengan yang lain, dengan bertanam padi, jagung, macam-macam, tentu lebih menarik ini. Nah, sehingga anak-anak kita ajarkan. Biasanya saya awal bertani itu mengajarkan untuk tertarik. Pertama, saya itu punya program namanya Rihlah Iqtisadiyah. Contohlah, kita punya petani sukses, kawan yang dari nol sukses, kita ajak anak-anak sana. Rihlah kunjungan ke sana, mereka bisa berdiskusi, bertanya-tanya banyak tentang pertanian, bagaimana awalnya sampai hasilnya. Dan setelah mereka bisa melihat, oh iya ya, contoh saya kemarin di Jambu, di Apokat, oh iya ya, sekarang kalau sudah jadi enak ya, seperti itu tinggal diam saja satu batang, ngambil ke petani kampung, kemudian harga 25 di branding, sudah 150.000, tidak main apa-apa loh. Nah, itu sehingga mereka tahu, oh ya, kalau disungguh-sungguh dari awal, kita bisa belajar dari awal sampai hasil seperti itu, harusnya luar biasa. Dan bisa bertambah-tambah dari manapun. Sehingga mereka akan, oh ya, senang, saya ingin bertani. Nah, setelah itu kemudian di pondok kita kasih support, lingkungannya juga harus kita bantu. Tidak hanya kita semangati bicara pertanian menguntungkan diri, tapi di pondok tidak ada praktiknya. Prakteknya tidak ada. Hanya teori nggak bisa. Anak biar melihat. Sama dengan menanamkan akhlak itu kan juga dengan lingkungan. Anak menjadi petani, lingkungannya saja pesantren dibentuk ada lingkungan bertani. Bisa melihat prosesnya, hasilnya.
Nah, kemudian kita ciptakan 1-2 anak yang konsen di situ sehingga akan menjadi role model. Menjadi role model kan dia senior, oh ya kakak saya di situ sudah berhasil ya, mondok tidak minta orang tua, sudah dapat uang dengan kerja segini, waktunya bisa ngaji ya, itu menjadi contoh role model sehingga kalau anak mau itu cara menumbuhkan bagaimana anak-anak itu minat bertani. Selain kita selalu ngaji tentang utama-utamanya bertani karena santri ya, bagaimana bertani itu tidak hanya cari bisnis saja, keuntungan, tapi juga ibadah. Karena mencukupi kebutuhan orang banyak. Coba kalau tidak petani, jangan jadi pengusaha nggak ada petani, nggak bisa makan. Nggak bisa makan. Orang Jakarta, orang Surabaya, semuanya makan nasi. Bisa mati ya. Maka itulah pahala luar biasa menjadi petani. Jadi nilai agamanya ada, nilai bisnisnya ada. Itu anak telur kita sampaikan di banyak kesempatan. Ya memang tidak mudah lah membuka mindset anak-anak bertani itu ternyata menarik. Sampai saat ini mungkin negara kita Indonesia itu adalah mengalami degradasi petani itu luar biasa juga. Kehabisan regenerasi petani. Iya, padahal lahannya banyak banget. Iya, lahannya banyak. Ya kawan-kawan di pertanian itu sekolah lah katakan, ngapunten. Kadang sekolah kan maunya jadi pegawai, tidak menjadi petani. Iya benar. Kerja kantoran. Kerja kantoran, menjadi penyuluh-penyuluh itu tidak petani. Karena apa? Ditanya, jadi punya ladang berapa? Nggak ada yang punya sawah. Iya, mau kerja. Dia jadi penyuluh. Nah, itu kenyataan seperti itu. Itu tantangan. Saya berharap dari pesantren lahirlah anak-anak yang memang punya punya jiwa, kemudian punya semangat untuk mengabdi kepada para petani. Maka tanggung jawab kita lembaga mengabdi kemampuan bertani kepada mereka. Tidak hanya bertani seperti orang tuanya, tapi harus naik kelas. Kalau tadi saya katakan, sekarang saya nanam cabai umpamanya. Kalau cabai butuh banyak lahan, nah ini enggak. Bagaimana 500 meter persegi, tapi hasilnya seperti 3 hektaran begitu. Nah ini kan lompatannya luar biasa. Tanpa macul, tanpa apa-apa, tapi hasilnya berkali lipat. Sementara kalau kita punya 1 hektar saja kan ngoyo, beli tanahnya mahal, tempatnya juga sulit, tapi dengan cara modern, nah ini sangat bisa dilakukan oleh anak muda. Ya, mungkin yang itu bertani modern ini saat ini mungkin masih kayak ada jarak gitu loh Pak. Kayak sama anak muda itu ya memang ada sih teorinya, tapi kayak kita belum bisa terjun ke sananya. Kayak itu tuh ya udah kayak di luar negeri aja, beberapa orang aja yang memang punya modal banyak gitu di situ. Kalau memang kita nggak punya modal, nggak bisa jalan gitu. Iya. Gimana menanggapi hal itu jenengan? Saya kira banyak kawan-kawan yang berpendapat bisnis itu modal menjadi hal utama. Gitu. Kalau saya enggak lah. Hal pokok di bisnis adalah SDM. Dari mulai kinerjanya bagus, trustnya bagus, lah dia punya pasar, menggarap hulunya ada, modal akan datang. Jadi bukan modal. Setelah kita ya memang bisnis dimulai dari kecil. Tapi kalau nyata bisnis ini jalan, pasarnya jalan, dan kita punya trust, maka orang akan datang. Sekarang bank itu setiap hari kan mau mencari nasabah. Nah, karena dia punya uang. Iya. Kalau uang itu diam, itu contohnya begitulah. Dia cari orang, maka ketika ada potensi bisnis, dia akan menggelontorkan uang itu. Suruh minjam macam-macam, walaupun ada proses. Begitu juga orang yang punya duit. Sekarang kalau kita bisa punya keahlian, punya pasar yang jelas, contoh cabai lah. Sekarang kita coba bicara di cabai. Cabai ini saya sama kawan saya dibimbing oleh Mas Udan namanya. Dia pernah di Belanda, luar biasa. Kami belajar di sana, kemudian kami dipercaya mengelola di pesantren kerjasama dengan PT BC. Budidaya cabai yang biasanya 1 batang itu hanya dapat yang konvensional paling dapat 5 on. 1 kilo itu sudah juara nasional. Tapi di pembimbing kami ini bisa 5 kilo. Dari 1 sampai 5 lompatannya berapa kali persen? Tidak hanya 100% kan? Karena sampai 500%. Itu kan luar biasa di cara budidayanya. Kemudian pasar memang awal-awal dulu kita ikut pasar umum ya, karena memang sayur, tapi naik turun kita
Kalau alhamdulillah kita kemudian dilirik oleh BC PT untuk diajak pembibitan karena kita produktivitasnya bagus, sehingga mereka tertarik. Kalau dia pakai petani-petani konven di tengah sawah tanpa greenhouse, ini kan masalah ketika ada hujan, penyakit yang benar basah, akhirnya bibit sudah dikeluarkan gagal. Kalau dengan greenhouse aman, sehingga mereka tertarik ke kita. Nah, artinya peluang budidaya pendamping ada, kemudian pasar ada, tinggal modal. Greenhouse-nya mahal ya 200 juta. Oke, kalau mahal 200 juta, bagaimana cara kita mendapatkannya? Kalau kita pasar sudah ada, kemudian kemampuan kita di hulunya sudah ada, kan tinggal cari modal, kita tawarkan saja. Contoh, sekarang kalau 500 meter persegi greenhouse, ini ditanami, kalau di kami sekarang 1.500. Paling jelek lah dapat 3 kilo. Berarti satu tanah 500 meter persegi, nek cara Jombang itu petang peluru lah ya. Itu dapat 4,5 ton. Dengan harga kontrak basah itu setara 80.000. Berarti kan sudah dapat 44.500 kali 80. Itu kan nilainya sudah 200, hampir 300 juta. Tanah yang hanya 40, investasinya 200 juta, berarti 1 ton kan sudah BIP. Sementara greenhouse dibuat sampai 10 tahun. Kalau saya hitung penggunaan 10 tahun dibagi 210 ton, paling satu lombok, itu hanya butuh Rp1.000. Sementara harga kontraknya 80.000. Kan masih banyak. Tenaga macam-macam lah. Nah, ini kan prospek sekali dibandingkan investasi. Oh, saya tak beli tanah 1 hektar. Mamanya harganya berapa? Harganya 1 miliar, ditanami singkong. Sampai berapa tahun dapat uang 1 miliar? Teorinya yang belum dapat, Pak. Nah, makanya kan, dan kalau anak-anak muda mau kita bisa belajar. Saya kira nggak sulit lah. Sehingga ketika itu, maka nanti kita sampaikan, kita tinggal buat bisnis plan kepada orang-orang yang punya. Daripada uangnya kadang ditelakan di bank, kan paling mau di bank 200 juta di bank dapat berapa 1 tahun? Apalagi di kita ya, di Nahdien, di NU maunya uang masjid itu kan banyak, semua diletakkan di bank kan nggak akan berkembang. Nah, kita harus berpikir kita tawarkan itu dengan pasar yang kita miliki, kemampuan budaya yang kita miliki. Saya yakin mereka akan tertarik karena real, kita ada trust dan nyata, ada anak yang bekerja, kita punya tempatnya, punya pasarnya, ada PKS surat perjanjiannya, MUU. Nah, itu cara menjalin. Di lain-lain hal sama, saya kira itu. Jadi intinya bukan masalah modal, tetapi SDM. Contoh di pesantren itu kemarin dibantu pemerintah banyak. Ada yang 100 juta, 200 juta, sampai 600 juta. Bantuan. Harapannya Pak pesantren bisa berkembang di ekonominya. Tapi lagi-lagi di SDM. Karena selama ini pesantren kan kalau sambil kerja, wah, mondok kerja kapan sore ngaji loh. Rata-rata pesantren ingin mencetak santrinya jadi kiai. Padahal kalau kita lihat kenyataan jadi kiai paling 5%. Yang lainnya harus berbaur di tengah-tengah masyarakat. Proses jadi kiai pun juga nggak mudah. Saya ceritakan dengan satu kampung ada kiai 1 untuk menambah 2. Wah, itu butuh peperangan yang luar biasa. Kalau kiai tahlil saja kalau mati bari nauk jadi kiai. Magangnya lama. Jadi pengacara. Nanti kiainya mati baru jadi. Tapi kalau jadi pengusaha, jadi petani, siapa yang tidak butuh semuanya, artinya peluangnya besar. Maka harus mari anak-anak muda itu bangkit, jangan gengsi. Loh, 1 bulan dapat 20 juta jadi petani, dari sekarang kalau di pabrik dapat berapa? Itu begitu. Ya, opininya ini yang belum bisa Nah, itu yang harus dibimbingkan ke kawan-kawan. Petani itu kalau disungguhnya betul, saya yakin kok pasarnya besar lah, inovasi. Saya punya role model kawan di pesantren itu, Al-Ittifaq namanya. Itu luar biasa. Saya ingin melakukan di sini, tapi memang belum bisa. Al-Ittifaq itu sebuah pesantren yang punya sosiopan menggerakkan masyarakat bertanam sayur-sayuran, lombok, terong, macam-macam. Dia beli semuanya dengan masyarakat harga, langsung. Iya, bukan santri lagi. Bukan. Kalau santri ada, tapi masyarakat dia sudah sosio. Karena kebutuhannya besar. Kalau di mana nggak cukup, santri nggak akan cukup. Dia ratusan, karena kebutuhannya kontinu. Contoh lombok. Dia butuh 5 kintal, tapi setiap hari kan nggak akan mungkin. Ya santri yang sudah menjadi masyarakat, kemudian menggerakkan masyarakat yang lain. Dia di pasar, di lapangan
santri itu menjadi pendamping masyarakat. Tanam cabai umpamanya, nah, pakai greenhouse. Continue hari ini kita kudu 5 kintal, maka membentuk kelompok-kelompok. Hari ini tanam, hari ini tanam, hari ini tanam. Dibelilah oleh pondok dengan harga bagus. Contoh waktu itu saya pernah harga di sini 8.000, dia berani 16.000. Berarti kan 100% harganya cash. Dia packing yang bagus, dia setorkan di pasar-pasar yang modern. Harganya bisa 24.000. Ya benar. Dan itu kebutuhannya besar sekali. Sehingga luar biasa pondok itu sampai masyarakat. Kemudian ketika jual ke pondok ada nabung, bisa umroh bersama, ada tabungan untuk membantu orang lain. Itu lihat bertani. Dan harganya kontrak bagus. Luar biasa Luar biasa. Saya ingin melakukan, tapi di sini belum bisa karena kita membuka mindset bertani, kawan-kawan tani. Ayo pakai greenhouse, ayo berselang tani, jangan nanam di schedule. Iki besok nanam, enggak. Kita kan masih nanam terong semuanya, lombok semuanya. Jadi nek karepe iku suge-suge bareng marat bareng, tapi akeh marat sing bareng. Kan semakin banyak nandur lombok, akhirnya harganya jatuh kan. Ya marat kabeh. Nah, itu peluang. Itu contoh pesantren yang sudah berhasil menggerakkan masyarakat di bidang pertanian lewat dunia politik. Itu luar biasa. Ya, saya baru menemukan istilah. Saya ingin bagaimana nanti ke depan di Fathul Ulum sama kawan-kawan dari Jawa Timur bisa melakukan itu. Karena jelas pasarnya itu besar. Nggak jauh-jauh lah, nggak pondok itu kan Tebiren itu butuh beras berapa, butuh sayur berapa, siapa yang masuk? Kenapa tidak pondok-pondok yang lain kalau bicara pondok? Kemudian pondok menggerakkan masyarakat. Kan lucu kadang-kadang masyarakat Ndiwa. Saya di Ndiwa, Tebiren di Ndiwa. Berasnya Tebiren ngambilnya ke Nganjuk, ke Lamongan. Sementara beras ke Nganjuk kadang-kadang dari orang Ndiwa dibeli Tengkulak, disetor ke sana mubeng jadi beras itu. Harganya juga jadi mahal. Karena mata rantainya kan panjang. Nah, pendekatan ekonomi seperti ini seharusnya kita jadi intinya kalau kita bicara peluang di pertanian bisa. Nah, tinggal anak-anak muda harus bangga. Rasa izin bertani. Saya saja bangga menjadi petani. Kalau saya ditanya kemana-mana, saya bukan kiai, saya itu petani. Petani milenial. Kalau petani milenial ini emang agak menarik. Iya. Harus ada ininya, transisinya ya, gitu. Sebenarnya kan kawan-kawan menilai banyak di melon lah. Ya sekarang kan banyak di greenhouse pakai melon. Ya, tapi itu sudah bagus lah. Tapi harus dikembangkan, tidak hanya melon. Di holti yang lebih menarik. Contoh nanam seledri yang pakai itu. Nanti kan di bungkus sisa saja bagus. Kalau di kami cabai macam-macam lah, dibuat pasar-pasar modern. Kebutuhannya kan besar di Indomaret, lewat Alfamart itu kan besar-besar. Nah, itu peluangnya. Mungkin bisa di-spill juga, Pak, untuk menangkap peluangnya itu gimana biar bisa masuk ke pasar-pasar kayak gitu. Kalau saya sih sebenarnya kan ada jejaring ya. Seperti di Alitipak itu kita bisa. Karena sana sudah masuk, kita di rekomendasinya sudah bisa. Asalkan kita mampu ya. Permasalahannya bukan bisanya ya. Kita ini bisa konsisten ya. Karena kan untuk bisnis itu satu selain kualitas ya, menjadikan kontinuitas. Ya kita masih kurang kontinuitas, sehingga kita nggak bisa masuk karena mereka permintaannya kontinu. Lombok setiap hari 5 kintal. Kita siapa enggak kalau mau kontrak? Mereka kan begitu. Kalau hanya beli sedikit ya di pasar itu, pasar pare. Tapi kalau kita mau merambah ke sana dengan nilai yang bagus, harga yang bagus, mereka butuh kontinu. Gak banyak tapi terus. Lah pola ini yang harus dipahami oleh anak-anak muda. Bagaimana bermain holti, pokoknya greenhouse, 1, 2, 3 di packing yang bagus, setorkan di pasar-pasar modern. Apalagi dengan branding sekarang makanan sehat dan sebagainya. Itu potensinya besar dan masih kecil sekali. Contoh saya yang dengan pabrik saja. Ini yang punya paling di Jemong cuma 2. Masih sangat kecil sekali. Kebutuhannya banyak. Pemainnya sangat sedikit sekali. Secara keluar belum tahu jalannya. Ya nanti kita gabung ke Fathul Ulum lah. Mulai lewat media ini, kawan-kawan ingin belajar. Saya ingin bagaimana anak-anak muda bisa belajar bersama-sama. Nanti bisa ke Fathul Ulum, belajar bersama. Nanti juga bisa memasok kebutuhan pabrik secara bersama. Saya kira itu. Mungkin kalau misalnya ada anak muda nih yang pengen
mengembangkan diri di situ, langkah pertama apa atau step-stepnya mungkin ya untuk bisa mengembangkan SDM-nya? Ya jadi petani modern atau milenial gitu. Kalau saya paling mudah makan. Saya pun belajar begitu. Kalau anak saya ingin dipertanian apa, ya saya makan kan. Kalau saya harus bayar, saya bayar nggak apa-apa. Saya sekolahkan istilahnya. Saya dulu pernah anak-anak supaya bisa atletising, ya saya ikutkan orang. Kalau sekolah SMK ini bisa ngelas 3 tahun nggak bisa ngelas. Saya langsung saja ke praktisi. Oh Pak, ini jenengan kan punya usaha pengelasan, saya titip anak saya supaya bisa ngelas. 6 bulan bisa ngelas, belikan alat kelas, beres ya. Nah, cara ingin anak muda begitu. Ayo makan. Kami belajar bersama-sama, nanti ikut merawat dari mulai membuat medianya, merawat capenya, sampai kalau saya dari 1 tahun. Saya dengan Mas Yuda, kawan saya itu, saya kirim santri saya ke sana sampai 1 tahun. Belajar sampai 1 tahun, nanti pulang kita modali. Kita nggak punya modal, kita carikan investor kerjasama dengan kami. Karena enak kan. Nah itu mungkin ada tipsnya untuk cari investornya itu. Saya pun kalau cari investor ya tentu meyakinkan orang kan. Meyakinkan orang tentu kita punya bisnis banyak. Kita buat hitung-hitungannya, kemudian di lapangan kita sudah melakukannya. Kalau kita belum melakukan, bagaimana bisa meyakinkan orang kan? Contoh di cabai kita melakukan, punya Greenhouse 1, kita punya PKS surat perjanjian kerjasama dengan pabrik, kemudian hasil real sudah didukung pabrik hasilnya segini, untungnya segini. Kita buat saja proposal bisnis yang bisa mereka pelajari, kan akan menarik diimbangkan. Oh iya aku investono sisi keuntungannya dari mana, sisi keselamatannya, keamanan itu apa, dan kan dipertimbangkan. Kemudian kelebihan kalau dari kelompok kami di petani pondok kan, selain dapat bagi hasil, juga bisa bantu santri kalau santri yang nangani, juga dapat infak ke pondok. Jadi 1 akad 3 keuntungan, dapat bagi hasil, kemudian bantu santri belajar, jariah ke pondok. Loh, 1 akad itu 3 in 1 kan. Tapi kalau hanya diletakkan di bisnis, dikatakan di bank, banknya paling ya hanya dapat deposit, dapat berapa kan gitu. Jadi caranya begitu. Jadi kembali lagi, yang penting adalah SDM-nya. Nanti cara modal bisa lah, modal itu apalagi kawan-kawan yang pernah kuliah macam-macam kan, kayak bisnis kan gampang, meyakinkan kepada investor, maka dengan saya real di lapangan, saya kira itu harus terjun dulu gitu ya, langkah pertamanya. Ya kadang-kadang kita belum mulai sudah cari investor, alasannya mau pengen cepat. Ya foto kopas, apalagi kita hanya bergantung dengan bantuan, jadi kan nggak jalan-jalan. Ya bantuan kan stimulan, hanya 1, kemudian harus berkembang. Itu pemerintah banyak. Saya pikir contoh lah, kalau saya jalan di 1 greenhouse, saya pikir ini jalan terdepan anak-anak, kita nggak usah cari investor dari luar. Perbankan kan banyak, kita nyata 200 juta kalau perbankan paling setahun jadi berapa, apalagi kalau kur. Sementara kita 1 tahun sudah dapat 200 juta, 2 tahun dapat 400 juta. Greenhouse bisa umurnya 10 tahun, 5 tahun paling jelek sampai 10 tahun. Itu kan sangat potensi kan kita aman, nggak usah repot-repot. 1 kali jalan, bang moro terus kayak terus menawari kita. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh kawan-kawan. Lakukan, action, jangan hanya teori. Kita workshop macam-macam tapi bodoh, tiba tak energi kata kotor. Tulul amal, cara Imam Ghazali kita tulul amal, ya amalkan, tandani, jalan, kemudian evaluasi. Nanti setelah ada hasil, walaupun kecil, mudah kita besarkan. Itu begitu. Berarti ini magang dulu, belajar dulu ya Pak? Iya. Berarti belajar dulu di situ, setelah dapat ilmunya, baru nanti terjun sendiri. Ya, kalau kami di Lombok ini bisa menjembatani lah, bisa jadi mitra kami, pasarnya bisa bersama kami. Kemudian nanti investor kita usahakan. Gabung dulu ya, gitu. Gabung di kelompok kami. Ini yang saya banyak sebenarnya selain cabai, saya punya program nanam talas Pratama, kemudian markisan dan sebagainya. Tapi kalau anak-anak muda enak pakai greenhouse itu. Lombok dengan hanya, kalau talas kan itu luas, kalau markisa bisa di tempat mana-mana. Tapi kalau talas ini kan cabai ini kan memang greenhouse, hasilnya juga kalau saya hitung hampir dengan tebu lah, katakan tebu paling bersih 50 juta per tahun 1 hektar. Untuk dapat 200 kan 5 hektar.
Tapi kalau cabai ini hanya dengan 500 meter persegi. Berarti kan cuma 500 meter persegi. Kalau 5 hektar kan 50.000 meter persegi, antara 500 dengan 50.000. Itu begitu. Meyakinkan di bidang itu. Kalau mungkin saat ini komunitas-komunitas kayak gitu, menurut jenang pripun Pak? Ada memang udah benar-benar real bisa terjun sampai mendanai sampai mungkin ya sebenarnya kalau kami ada. Kami sebenarnya ada ya, kami ajukan orang lihat di kami ada, kemudian dimodali ada. Saya pernah dimodali orang sampai 300 juta, banyak ya. 350 juta ada juga. Artinya saya berkeyakinan, makanya kalau kita SDM-nya bagus, insya Allah banyak orang yang mau mendanai, Apalagi sebenarnya kalau lembaga-lembaga seperti UNDAR ini kan, kalau punya lembaga ini kan pemerintah, dewan-dewan kan juga ingin dia terwuhin loh, yang mensupport kami kan gitu. Sehingga dia akan semakin tenar karena dia bisa memberikan sesuatu yang lebih dan berhasil. Jadi etalase loh kalau mau manut, tapi bukan itu, tapi itu betul. Jadi kawan-kawan itu bisa membantu pemerintah hadir. Saya juga berharap loh pemerintah itu melihat. Saya itu kenapa Pak? Dengan pesantren ini kalau betul-betul disiapkan sangat potensi untuk menjadi pabrik regenerasi petani, pabrik petani muda. Karena kami belajar 24 jam Pak. Masih banyak waktu. Saya ngajarkan anak-anak itu mondok gak butuh ngaji tok. Bukan transfer itu saja. Jadi bagaimana kamu mengatur waktu, kapan ibadahnya, 1, 2 ta'lim wa ta'alumnya, belajar mengajar, 3 berorganisasi, 4 adalah maisahnya, ekonominya. Jadi 24 jam diatur di pondok. Berapa menit? Contoh sekarang saya lagi buat program di Cabai itu kan ada polinasi. Anak yang kelasnya musyafirin kuliah, ini mereka harus tidak minta orang tua. Umurnya sudah balik, sudah dia minta orang tua. Saya kasih waktu 2 jam. Kalau kamu polinasi 2 jam, berarti 1 jamnya dapat uang 7.500. Kalau 2 jam menggunakan pagi, jam 6 setelah sorokan, nyorok, dia khidmat, kemudian sampai jam 8. Sebelum dia nanti ada ngaji jam 9. 2 jam sudah dapat 15.000 per setiap hari. Kerjanya sampai 1 tahun. Berarti kan sudah aman. Dia sudah dapat 1 bulan, dihitunglah. Berarti dapat uang berapa? 450 untuk makan sudah cukup kalau kami di pesantren. Orang tuanya tinggal membelikan kitab dan sebagainya. Ini sudah hebat. Anak yang makannya sudah minta orang tua. Pulang tinggal mengembangkan. Seperti filosofnya bambu. Jadi ketika di pondok itu menguatkan akarnya. Jadi bukan untuk banyak, sudah seperti itu. Oh, itu menarik, saya tak kerja banyak. Enggak boleh. Kamu cukup untuk makan. Nanti kalau besar setelah pulang. Karena kamu belajar di sini. Belajar tadi bagi waktu, kapan ibadah, kapan mulang, kapan ngaji ini, kapan berkumpul karo konco, dan kapan nyambut gawe ini. Benar-benar disiapkan terjun. Iya, 24 jam mandiri gitu. Besok kalau pulang kan enak. Kamu jadi apa? Jadi kiai berarti mengajarnya banyak. Tapi kalau ternyata jadi kiai enggak, dan berarti kan kerjanya lebih banyak. Dari 24 jam prosentasenya kerjanya lebih banyak. Di jam 7 sampai jam 4 sore kerja. Ya kan begitu. Tinggal geser. Coba Kak, bayangkan. Nah, kalau kawan-kawan di pondok tidak pernah diajari itu, bisa dipastikan bingung. Ketika keluar dari pondok, pulang, kemudian ngatur waktu bingung. Kapan mulang, guru nyambut gawe. Biasanya ngaji. Nah, di hadapan bapaknya anak yang moro tua, iki kudu mangan kudu golek. Akhirnya kerja dulu. Kerja nggak iso, belum punya skill, harus mulai dari nol. Terus sehingga, juga ngelamar ke kantor-kantor juga repot. Pesaingannya banyak. Biasa. Sehingga ada kesempatan ngajar di dunia TPG. Oh kan oleh dina butuh guru ngaji yang tidak ada bisarannya apa-apa. Aduh, masih repot ya udah. Ekonomi belum mapan. Dan ini kan ini alasan-alasan klasik dan banyak terjadi di kita karena tadi memang tidak disiapkan. Kalau rezeki sih semua orang kan punya rezeki sudah ditaruh. Tapi kalau kemudian cara mengambilnya sulit, kan akhirnya waktunya habis untuk ngurus rezeki. Sehingga dia tidak bisa khidmah yang lebih dulu masuk ke pendidikan mestinya. Karena dia di tipe ilmu agama. Tapi nggak punya skill, akhirnya waktunya jam 7 sampai jam 4 sore kerja. Bengi wis kesel.
Ngimam tahlil karo ngantuk ilah. Wis karo ngantuk-ngantuk. TPI gak bisa jekel. Tapi kalau punya skill kerjanya hanya 1 jam 2 jam, hasilnya seperti 8 jam kan begitu. Waktu yang lain bisa masih banyak untuk berkhidmat, termasuk ilmi, interaksi dengan masyarakat dan lain sebagainya. Maksud saya begitu, inilah yang harus dipahami. Saya mungkin pernah didemo dengan oleh wali santri. Loh, Gus, dan nek mondok diajari minggu wedhus macam-macam, ya omah kan. Kapan ngaji nih kan begitu kan? Dia terangkan, anak mondok itu kan belajar hidup, tidak hanya maca zaitun, baca kitab dan sebagainya. Kalau hanya baca kitab besok itu selesai. Baca kitab terjemahan sekarang takut IE malah sekarang selesai kan? Nggak bisa tag Arab ya? Di copy paste telepon tanya IE selesai semuanya. Iya bener. Tapi amalnya ada di Google semua. Maka kan belajar bukan hanya itu, transfer ke mandirian, bagaimana dari membagi waktu, mandiri mengolah ekonomi, dan itu yang akan sangat dipakai besok di tengah-tengah kehidupan dia kan begitu. Ngaji ya untuk itu. Nah, maka jangan disalahartikan. Kapan yang ngaji ini? Ya itu ngaji. Ngopani lomba itu ya ngaji alam. Jadi itu juga belajar. Jangan dinafikan kemudian itu ganggu ngaji. Enggak. Anak-anak belajar bagaimana menggunakan waktu 24 jam secara profesional, balance antara kebutuhan rohaninya, kebutuhan jasmani dan khidmat kepada masyarakat. Karena mereka bukan malaikat. Ya tadi saya katakan ketika kawan-kawan pondok pulang kan rata-rata bingung lah. Saya sudah kesana kemari tanya kawan yang sukses di pondok. Ya sukses dia paling setelah 5 tahun 6 tahun. Ketika dia keluar nggak bawa apa-apa, nggak bawa, dia bingung pasti dulu. Nah dulu. Akhirnya nolak morotuwo, disenani morotuwo, lumo, baru mulai adol pentol, suwi tahun baru 5 tahun dari juragannya pentol. Tapi kalau di pondok sudah disiapkan ya. Linear, saya punya cerita lah. Saya punya anak santrinya Niki Heru, sama istrinya sama-sama alumni saya. Dulu megang usaha di advertising penjilitan. Dia nikah, pulang, saya kasih modal kecil-kecilan untuk melanjutkan usaha. Alhamdulillah jalan. Dia nggak usah bingung kerja. Langsung sekarang sudah punya mobil, punya rumah, punya pekerja. Itu santri murid dan linear. Nah ini kan kami orang tua kan bangga anak. Dia bisa nggak bingung kerja, cara dia mulang ya bisa mulang, bahkan bisa menciptakan pekerjaan dari pulang langsung, dari pondok langsung, kan ini ya. Di pertanian nanti juga begitu. Jadi langsung petani pulang menjadi petani, peternak pulang menjadi peternak. Nah tugas kami adalah membimbing dia dari mulai belajarnya, punya keahliannya, dan mempersiapkan modal kalau dibutuhkan. Nah kan enak, dan itu sangat bisa dilakukan di pesantren, sangat bisa. Nah, tapi saya lihat belum ada lembaga pendidikan yang berpikir di sana. Ya, tamat sementara masih memperbaiki yang formal biasanya kayak anak itu, ayo join lomba apa gitu. Ya sementara itu. Jadi secara akademis saja. Belum pernah, mungkin jarang ya Mas yang ini apa kayak dipersiapkan secara finansialnya, bahkan setingkat kampus pun ya masih di akademis. Ya kayaknya belum ada. Saya punya cucu di Ciputra, kok Kecamatan Ciputra nyebar ya, isbar pun bangun, selesai. Ya selesai. Tapi padahal kalau ini khususnya kalau seorang pesantren ya sangat potensi loh kalau anak didampingi. Kadang-kadang kita akan punya kenalan pengusaha, itu anak saya punya keahlian, coba kan hanya mengelakkan saja. Dan otomatis santri itu akan menjadi bendera di pesantrennya. Oh, ikut sukses kalau jadi pengusaha. Mereka di pondok itu kok boleh kan ngoten niku. Selama ini kan hanya di akademis. Oh, ikut di pondok itu kontingan. Kalau jadi pondok kan punya pondok kan hanya berapa anak. Ya tak? Nah, Lirboyo umpamanya dengan 40 ribuan, berapa persen yang kemudian mereka pulang punya lembaga pesantren? Ya, dikit. Sangat sedikit sekali. Maka potensi menciptakan anak-anak manfaat di dunia ekonomi. Lebih-lebih di dunia pangan tadi, KPW butuh mangan. Nah, maka tugas kita, apalagi sekarang ada program Pak Prabowo makan bergizi gratis, itu butuhnya kan besar. Bisa jadi pemasoknya. Nah, gitu. Jadi pemasoknya langsung dari pesantren-pesantren sendiri, pesantren menggerakkan alumninya, menggerakkan wali santrinya, masyarakatnya langsung dimasukkan itu, sehingga mata rantainya pendek, keuntungan petani
bagus. Itu saya kira begitu gitu. Nanti juga yang menikmati juga anak-anak sekolah sendiri. Orang tuanya sejahtera, anaknya juga pondok juga dapat. Ini ekonomi bergerak betul. Jadi saya bersyukur, itu luar biasa. Program makan yang gratis kalau ditangkap betul, dengan betul luar biasa. Apalagi ada koperasi yang di desa, itu bagus sekali. Ya, lagi-lagi ya kadang-kadang tadi kawan-kawan menganggap bertani wis mulai guru-guru wis pegang. Hanya mungkin tahunya ini apa kayak balik modalnya itu butuh tahunan gitu. Ya kalau seperti kalau tadi Mbak, kita bertani padi kan memang begitu. Coba kalau kita hitung-hitung padi kan nyewa 1 hektar 1 tahun 21 juta modalnya. Kalau per hektar itu berarti kalau per hektar satu musim ini kawan-kawan katakan 10 juta, berarti kalau 3 kali kan 30 juta. Setahun dapat 3 kali dapat untung 6 ton, berarti kali 3 dapat 36 ton. Kalau harganya seperti berarti 60.000 berapa, 6.500 berapa, kan nggak tentu. Sehingga keuntungannya paling tidak lebih 1 hektar dapat 20 juta sudah bagus. Berarti kan kalau 3 kali 60 juta, hampir sama dengan tebu 60 juta dengan 1 hektar kan begitu. Nah, itu kalau pangan kan seperti itu. Sehingga wajib ya warga ini pada menggunakan itu. Anak sekarang kan ingin jual online. Iya. Auto-auto ke HP oleh duit. Iya, tapi dapat duit. Tapi kan sama, saya kira itu ya potensi jual beli di online itu. Tapi kalau kita tidak punya produk sama saja. Kadang-kadang kita punya admin diri bajak pasar sing silakan. Kalau gitu mana saya jadi admin jenengan punya produk sampo saya jualkan, nanti saya ternyata belinjingan ke sana. Sudah saya terima sendiri, ada sendiri. Gak itu ke DW kan. Itu kan banyak seperti itu. Iya, juga. banyak. Beda kalau kita punya produk sendiri. Kita jual di online sendiri. Karena produknya dari kita. Mestinya kita sudah punya pusat, tinggal menciptakan produknya. Maksudnya, itu kalau khusus di pertanian yang kita lakukan. Potensi dipakai. Karena memang tadi kebutuhannya tidak ada orang yang tidak butuh. Setiap kepala pasti butuh makan. Tinggal ini. Apalagi kalau mau ke olahan, berbagai macam olahan akan lebih meningkat ke hilirisasinya. Contoh kalau cabai tadi saya 200 juta itu kan hanya bijinya diambil pabrik, sementara 70% dari dagingnya itu milik kita. Kan bisa kita olah jadi sambal. Cabai itu yang pedas itu apa? Bukan isinya Mbak Dia, tapi yang ditempel isi itu, yang warnanya putih-putih. Oh, itunya bukan isinya. Yang pedas itu. Baru tahu juga. Berarti kalau 1 ton masih 70 kintal, 7 kintal itu hak kita. Bisa diolah jadi sambal. Di packing yang bagus, jadi sambal cumi, sambal macam. Malah keuntungan lagi. Buka rumah makan sekalian. Ini contohnya kan. Nyambil peternakannya juga. Wah, luar biasa ya. Berarti memang harus ini berkaitan semuanya gitu ya. Harus dipelajari, bukan hanya terkait cara nanamnya, juga nanti belajar tentang pemasarannya, bahkan terjun ke mungkin ke pabrik, ke kayak gitu. Ya. Tapi kalau saat ini di cabai itu kan kita bisa mulai dari awal kan tinggal budidaya, karena pasar sudah ada kontrak. Dan nggak sulit-sulit, tinggal nanti kita hanya nambah olahan cari pasarnya. Tapi ekonomi pokok sudah ada, tinggal sampingan, tapi juga hasilnya lumayan tadi kan. Karena kalau kita cabai bibit ini bijinya kontrak pabrik, kemudian dagingnya milik kita. Nah, ini kan limbah sebenarnya, tapi bisa kita olah jadi produk. Nah, sehingga dapat income tambahan. Iya. Income tambahan. Maksudnya begitu. Jadi ini potensi di cabai. Ada juga macam-macam lah. Intinya bagaimana kawan-kawan mau memulai di dunia pertanian. Mulai dulu. Nah, mulai dulu. Serba lihat dulu. Kami sangat terbuka kalau ada kawan-kawan muda, terutama dari Undar, di Fakultas Pertanian ingin belajar kami. Mari kita sharing. Kita berpikir bersama, kita berjalan bersama, karena pasarnya besar. Justru kita butuh banyak orang untuk mewujudkan itu, memenuhi kebutuhan pasar, sehingga akan menjadi kebanggaan di Jombang ini. Saya memuka-muka Pak Bupati, pemerintah bisa mendengar kita, bagaimana bisa memfasilitasi
anak-anak muda yang kemudian menjadi regenerasi petani yang betul-betul difasilitasi. Memang tertarik di situ dan mau continue. Nanti kita buktikan anak-anak muda yang punya produk-produk hasil pertanian dan bisa mengangkat para petani hasilnya. Kalau udah ada yang hasil sukses nanti pasti opini itu berubah gitu. Ternyata petani menarik ya. Ternyata income-nya banyak. Berjasi saja petani berjasi namanya. Karena sarungan peci jenok greenhouse, nanti foto saya kamu lihatnya di greenhouse masih sarungan masih sambil ngevlog. Karena pekerjaannya itu paling naleni, mengawinkan, memetik buahnya itu saja diletakkan diambil oleh pabrik gitu saja. Begitu. Itu satu poin, masih banyak lah nanti yang bisa dibicarakan nanti di dunia pertanian, ini yang menarik di Lombok lah. Ini satu saya sampaikan potensi besar untuk kawan-kawan muda kalau ingin belajar bertani. Kami terbuka, mari bisa dihitung-hitung lah sehingga mereka akan yakin oh ternyata bertani ini menarik karena hasilnya jauh dengan menjadi pegawai, jauh dengan bertani yang lain dengan harus tanah yang luas. Tidak, tanah cukup 250 meter persegi atau 500 meter persegi. Itu sudah, saya kira dengan keluarga kecil kita ada untuk nyekolahkan anak macam-macam cukup sudah. Ini biar anak-anak yang lain juga tahu ada jalannya menuju ke sana. Menuju kan biasanya kita lihat cuman oh itu petani sukses di Cina, di mana gitu. Biasanya gitu di YouTube, di apa kan seperti itu, belum pernah lihat yang real dan memang sukses di situ gitu. Saya kawal itu malah enak. Kalau anak muda kan seperti di BI itu kan luar biasa memberikan kesempatan anak muda nanti bisa jadi pembicara, wah jadi duta petani muda, bisa kemana-mana. Kawan saya bisa kirim dia ke Korea gratis, kemana-mana gratis. Petani keren ini. Saya ini santri murni, tidak pernah sekolah lah, tapi dunia pertanian, dunia ekonomi. Ya kemana-mana saya andaikan naik pesawat nggak pernah mengeluarkan biaya, mesti dibiayai orang-orang yang butuh saya kan. Masuk di hotel dibayari bukan karena apa, jadi biaya mereka kan gitu aja. Ini contohnya Nata Gatis. Jadi kalau kualitas dirinya dengan baik di dunia pertanian potensinya lah itu nanti kemana-mana dibutuhkan oleh orang. Terus juga berkumpulnya mungkin harus cari tentor yang tepat. Ya, memang biar nggak zong gitu. Memang kalau hal yang menjadi pokok itu kan lingkungannya kawan. Nah, membangun lingkungannya itu Pak sepertinya memang belum sebenarnya kalau di pendidikan, kalau di pesantren kan kita kiai itu kan bisa menciptakan. Sebenarnya kalau di fakultas perguruan tinggi kan sama sebenarnya. Contoh kalau di Undar ada fakultas pertanian, seharusnya ada spot-spot pertanian yang menjanjikan. Jangannya membuat 1 meter kali 1 meter untuk apa gitu. Bukan hanya penelitian. Ya minimal 500 meter persegi lah. Bisa dihitung dikalkulasi artinya segini. Dan memang nanti bisa kayak sampai ekspor gitu mungkin ya. Membuka peluang. Sekarang contoh cabai ya. Cabai itu kalau kemudian kita bisa buat sambal ya. Dengan perkembangan kita bisa orang kalau di Arab Saudi kan masakannya kan kadang-kadang hanya hambar-hambar semua ya, butuh sambal. Kalau kita kemudian punya branding yang bagus kerjasama dengan KPHJ itu, nah umroh kan kita bisa kirim ke sana. Itu kan sambalnya seperti Gus Irfan yang itu produk impor sambal yang sudah dibuat kalengan seperti ikan sarden itu kan keren. Sambal produk Indonesia, ditulis dari Jombang, kota santri. Ya, keren. Ke sana kan mungkin ada beberapa negara yang memang nggak bisa produksi itu, gitu. Iya. Terus juga pengennya yang lebih simple praktis, kan kayak orang di kota juga pengennya nggak usah ngulek-ngulek. Sekarang kan banyak sih produk-produk sambal kan. Tapi mereka kan sambal masih belian. Kalau kita bertani sendiri kan tadi isinya sudah diambil pabrik, limbahnya bisa kita olah jadi sambal, apalagi sambal yang berkualitas, di packing yang bagus, di branding yang bagus. Nah kan keren. Jadi satu kesatuan berarti ini pertanian juga ke periklanannya, produksi secara pengemasan olahan. Jadi hilirisasi ada. Jadi setelah kita tanam ada pemilihan kita melakukan hilirisasi juga di cabai. Jadi tidak ada yang terbuang. Selama ini kemarin kita mau dibeli kawan-kawan pemain sambal beku Kediri itu kan ada. Nanti limbahnya dibeli sana.
saya berpikir kalau kemudian ada support pemerintah hadir, memberikan alat pelatihan macam-macam kan, nanti kita punya produk dari Jombang itu ada sambal yang memang betul bagus dari petani-petani yang kita ambil jadi hasanah dan sehat. Kelebihan lombok yang kita produk itu bagus, tidak seperti yang dari petani batu. Kita sampai 1 bulan lombok itu nggak busuk, paling mengering pakai. Tapi kalau yang lombok kita beli ini kadang-kadang seminggu busuk. Karena kadar kimianya terlalu banyak. Ya kimia dibutuhkan tapi nggak over. Kalau di kami kan pakai teknologi semuanya, jadi terukur kebutuhannya berapa, semacam berapa. Jadi tidak terlalu. Jadi sampai saya punya tomat yang pakai itu sampai 1 bulan ngeriput nonton. Organik gitu. Ya sebenarnya kita nggak bisa organik ya, ada kimia tapi kan sesuai kebutuhannya. Nah, kebutuhannya berapa, kan itu kan dibutuhkan, tetapi kan terukur, terukur. Tidak kalau petani kan nggak pokok sawur, buyur. Ya, biasanya lihat kayak ini sih, yang penting gede-gede, gitu. Tapi nggak pernah tahu secara mungkin ya banyak yang petani saat ini pun nggak tahu teori aslinya kayak misal nanam padi itu harusnya gimana. Cuman ya dari pengalaman kemarin, ini kemarin tahun ini keluarnya banyak, berarti emang kadang membuang-buang. Iya itu. Maka kalau pakai teknologi itu kan pakai dripnya, pakai drip kita kendalikan berapa tetes toh pupuk ini airnya butuh berapa pupuk segini sehingga serapannya pertumbuhan itu berapa kan begitu. Bisa maksimal. Maksimal langsung ke akarnya sehingga nggak buang-buang. Akar itu cakupannya seberapa jauh berarti kita letakkan di sini sehingga betul-betul maksimal. Kalau nggak dengan teknologi kan akhirnya banyak biaya. Buang-buang, pokok dibuang, akhirnya mengendap di tanah, sehingga kimia-kimia itu menjadi masalah di tanahnya, menjadi keras karena itu tidak larut. Itu masalah. Muncul hama-hama juga. Itu yang menjadi masalah pertanian lah. Maka tadi saya ke petani muda belajar dan yang pakai teknologi kan enggak mahal sih, enggak. Saya kira sesuatu itu kan ya dilihat hasilnya. Kita bisa mulai dari kecil. Tapi bagaimana ditata sedemikian rupa sebaik mungkin, saya kira itu. Mungkin kalau banyak mungkin anak muda ya yang sudah bisa teorinya juga praktik bisa nantinya juga mengajarkan kepada masyarakat gitu ya Pak. Ya tadi saya sampaikan di Pondok Al-Ittifaq itu anak-anak muda menjadi duta petani, dia menjadi penggerak di masyarakat, kan keren. Setelah kuliah dari Fakultas Pertanian menjadi petani, menggerakkan petani dan mereka sejahtera, itu kan kebanggaan. Jadi kan manfaat teman. Sudah kuliah jauh-jauh sampai S2 S3 lu mau ke masyarakat. Lu nanti saya Surabaya jadi dosen. Sama saja nggak di masyarakatnya. Kan begitu kan. Tapi kalau kemudian kembali ke rumah melakukan inovasi pertanian ilmu yang didapatkan. Nah itu yang jarang kayaknya. Sekarang banyaknya yang ya ke kota ataupun memang ya belajar kemana aja tapi nggak pulang. Ya karena kurang menjanjikan, di rumahnya kurang menjanjikan. Bahkan mungkin ada yang orang rumah nggak tahu, di sana ngapain sih ke kota. nggak ada timbal baliknya ke masyarakat gitu. Harusnya memang jadi anak muda yang nggak hanya pinter secara teori gitu. Mungkin ini juga sekarang memang lagi eksis sih kayaknya anak muda berbisnis gitu. Iya. Lagi berbisnis dan itu udah mulai dari SMP, udah mulai bahkan ada yang masih 9 tahun itu siapa ya kemarin juga ada yang viral. Tapi ya anak-anak muda sekarang tapi belum banyak di dunia pertanian. Mereka jadi konten kreator ya seperti itu, mainnya di konten kreator. Atau sekarang jual Shopee affiliate. Ya, itu yang lagi marak kemana-mana. Nggak usah modal, cuman diem. Itu ya bagus, tapi sebenarnya kan mereka juga butuh produk kan begitu loh. Kita itu punya kesempatan kalau di dunia pertanian menciptakan produknya. Penjualnya sudah banyak orang. Jadi ya nggak dikuasai satu orang aja gitu nggak Pak. Kalau kita cuma jadi pelaku ya udah kontributornya aja kayak ngambil dari mana-mana nanti pasti ya yang menguasai ya itu akhirnya. Ya bersyukur anak muda mulai banyak bisnis, tapi kan paling yang banyak sekarang kan itu tadi ya
konten kreator konten lah sama youtuber, mereka ada role modelnya misalnya siapa yang anak umur 9 tahun itu kan ya, itu kan konten-konten kreator kan, akhirnya dari hasil itu usaha-usaha yang lain, tapi awalnya kan begitu. Kalau anak-anak cewek skincare, kan ada role model bagaimana orang sukses dari skincare kan begitu kan. Kemudian apalagi di afiliator tadi ya banyak. Sekarang yang di dunia pertanian ini masih jalan, padahal itu pasti banyak itu. Belum viral Pak. Ya, belum. Harus diviralkan dulu. Kayak kalau Cina mana itu kan udah di mana-mana. Videonya udah bagus-bagus. Kayak pertanian itu benar-benar yang sudah transisi, enggak yang mindsetnya kayak dulu di sini. Nah, yaitu di pasir sudah bisa. Sekarang kalau konten mungkin di Indonesia masih kayak pertanian palingan metiki doang, kayak gitu, belum ada kayak proses pembuatan atau penanamannya, proses produksi dan semuanya belum ada gitu. Itu perlunya dunia digital juga. Jadi alat tipak itu sudah bagus kan, saat tanamnya sudah kan rata-rata pakai greenhouse, banyak sampai packingnya semuanya. Jadi santri itu jam 12 malam sudah bangun making ini. Kalau orang sini kan bawa di pasar sana kan nggak dipacking bagus, terus dikasih label Alipmat, itu semuanya. Itu aja. Maksudnya nanti harganya juga mahal. Jadi harganya bisa 3 kali lipat. Contoh tadi kalau cabai 8.000 di petani, dia belinya 16. Dia masuk bisa 24, kan 3 kali lipat. Tapi biasanya di pasar modern itu menurut petani kelemahannya kan bayar mundur 1 bulan. Tapi alhamdulillah kehadiran pemerintah luar biasa, sehingga mereka dikasih program LPDP pinjaman yang hanya 3% setahun, sangat murah sekali di bawah KUR, sampai berapa miliar, jadi aman. Ya, jadi ini program pemerintah yang bersambung dengan program pesantren yang memberikan masyarakat. Kan pesantren itu kalau lihat fungsi di Kemenang kan ada 3, Pak. 1 pendidikan, 2 dakwah, 3 pemberdayaan masyarakat. Nah, ini yang pemberdayaan masyarakat yang masih minim, dan itu Alitikpak itu sudah melakukan itu karena banyak masyarakat, ratusan masyarakat yang sangat-sangat ditolong dengan program mereka. Alhamdulillah dulu mungkin dibantu Pak Soeharto katanya kan ke pasar-pasar modern, sehingga tinggal meneruskan sekarang. Sebenarnya kawan-kawan pesantren seperti saya macam-macam dipersilakan untuk mengambil pasar itu. Ya mungkin di sini belum siapnya tadi kontinuitas, SDM-nya juga belum. SDM bisa diciptakan. Saya melihat kita belum kontinu. Kalau sayur saya lihat di batu bara banyak. Tapi ketika bagaimana saya dapat kubus umpamanya setiap hari 5 ton, nah ini ya enggak belum ada yang mampu. Belum mampu karena petani selalu menanam bareng kubus-kubus kabeh. Engko gak belas ngoten sehingga ngambil dari Wonosobo kan kejauhan. Tapi kalau kawan-kawan bisa di itu lah. Tapi kalau musim tanam biayanya agak tinggi, harus greenhouse. Musim hujan tetap jalan, macam-macam tetap jalan. Gitu. Itu luar biasa kalau kita bisa. Jadi arah pemberdayaan masyarakat dunia pertanian seperti Alitikpak sangat jalan sekali, dan masyarakat sejahtera betul di dunia pertanian, sehingga mereka enjoy dengan anak-anak santrinya ya bangga menjadi petani. Harapannya ya besok di Jombang bisa seperti itu. Amin. Moga ada, mereka disupport banyak oleh pemerintah, disupport banyak. Nanti siapa tahu mahasiswa UNDER juga bisa gitu, karena ada fakultasnya kita. Ya, harusnya bisa lah. Saya kawan-kawan di perguruan tinggi seharusnya lebih bisa dari kami di pesantren kan. Apalagi harapan kita nanti ada dari pemerintah bagaimana Jombang ini juga bisa melahirkan kader-kader petani menjadi petani-petani milenial dari kalangan santri ataupun sama dari perguruan tinggi. Itu menjadi penting untuk menjawab tidak adanya regenerasi petani, masalah regenerasi di negara kita itu kan itu, saya kira itu untuk mungkin sekarang bisa disampaikan kepada mahasiswa UNDER khususnya mungkin motivasi atau mungkin pesan-pesan yang bisa menarik mereka buat semangat nih jadi petani milenial gitu Pak. Ya, saya kira kalau saya mengacu pada dawuhnya Nabi ya, laisa di khairikum man tarokat dunya di akhirati. Orang terbaik dari kalian ini bukan orang yang meninggalkan dunia untuk akhiratnya, ataupun sebaliknya,
bala akhirat li dunya, bukan pula meninggalkan akhiratnya untuk dunia. Tapi hatta yusiba jami'anil huma, tapi bagaimana bisa meraih kedua-duanya. Fa inna dunya balagunil akhirat. Jadi krono dunia itu adalah jembatan bekal untuk akhirat. Dan di akhir dahulu itu Kanjeng Nabi menyampaikan wala taqulu kalamah. Jangan kamu menjadi beban. Nah inilah bagaimana anak muda belajar sekarang, harus kehadiran kita bisa memberikan dampak positif masyarakat, kepada lingkungan. Jangan menjadi beban setelah pulang kuliah, belajar lama, pulang menjadi beban. Apa hasilnya? Maka persiapkan dini dari ketika kita masih di pesantren, kita masih di sekolah. Karena itu sangat-sangat bisa dilakukan. Sehingga ketika kita keluar, kita sudah punya mempersiapkan diri untuk dampak kepada masyarakat. Jadi intinya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa bermanfaat untuk umat. Apapun profesinya, menjadi petani, peternak, pedagang, politisi, apapun profesinya, bila bermanfaat itu maka menjadi orang yang terbaik. Saya kira itu Mbak Dia. Semoga bermanfaat pertemuan kita kali ini. Oke teman-teman, mungkin diskusi kita hari ini akan kita cukupkan dulu sampai sini. Di lain kesempatan mungkin kita bisa ngobrol lagi. Sama. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah hadir di YouTube kita. Jangan lupa subscribe, komen, dan juga share. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.